Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Mari kita bawa puji-pujian kita kepada Tuhan, ucapan syukur kita kepada Tuhan, dan kerinduan kita kepada Tuhan. Maka Tuhan akan menjamah kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur atas kasih-Mu Tuhan, atas kebaikan-Mu dalam kehidupan kami Bapa. Kami ada sampai saat ini Tuhan itu karena campur tangan-Mu Bapa. Dan sekarang Bapa, kami mau memuji dan memuliakan nama Engkau Tuhan, dan kami rindu akan jamaah Engkau Bapa. Biar Engkau menjamah setiap kami Tuhan yang ada di rumah kami masing-masing, dimanapun kami berada Tuhan. Biar kami Tuhan merasakan jamaah Engkau yang luar biasa Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya katakan amin, haleluya. Kami mau bersorak-sorai saat ini Tuhan, dan kami mau memuji Tuhan dengan segenap hati. Haleluya. Mari berikan suara kita kepada Tuhan. Mari kita nyanyikan pujian ini bersama-sama saudara. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Amin. Sebab Kau yang layak dipuja. Oh, kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Oh, segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau Allah. Amin. Oh, kami mau bersorak, bersorak, tinggikan nama-Mu. Oh, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Amin. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak-sorai meninggikan nama-Mu Bapa. Amin. Tinggikan nama-Mu. Oh, soraklah, amin. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Oh, soraklah. Oh, soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Oh, soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Lebih sungguh lagi saudara katakan, soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Amin. Haleluya. Oh, soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. 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 Oh, haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Engkau baik bagi kehidupan kami Tuhan. Tiada berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Allah itu baik bagi setiap kami Bapa. Amin.
kita katakan Allah itu baik, saudara-saudara. Allah itu baik, amin. Sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya, kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Oh, ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa, amin. Allah itu baik, sungguh baik bagiku, amin. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, amin. Menyatakan kebaikannya untuk saya dan saudara-saudara, amin. Kebaikannya padaku, kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Oh, ajaiblah kuasa dalam nama Yesus, amin. Yesusku luar biasa, kasih setianya, kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Oh, ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa, kasih setianya, kasih setianya. Kasih setiamu tak pernah berubah dalam kehidupan kami, Tuhan. Dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya, Bapa. Oh, ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa, kasih setianya, kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Oh, ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa, Yesusku luar biasa, luar biasa. Oh, Yesusku luar biasa. Oh, Tuhan Yesus baik bagi saya dan saudara, amin. Haleluya. Kasih-Mu tiada berkesudahan bagi kehidupan kami, Bapa. Dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya, Tuhan. Haleluya. Tiada berkesudahan kasih setiamu, Tuhan. Selalu baru rahmat-Mu bagiku. Oh, oh. Amin. Tetap kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Oh, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Oh, oh, untuk
selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, tiada berkesudahan. Haleluya. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Oh, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami Bapa. Tak pernah berakhir di hidupku. Oh, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Oh, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, amin. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, amin. Selalu baru rahmat-Mu bagiku. Oh, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Sekali lagi katakan, Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Saudara sendiri katakan dengan lebih semangat lagi, Tuhan Yesus baik. Amin. Sungguh amat baik, haleluya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, haleluya Tuhan. Dari selama-lamanya, untuk selama-lamanya, Engkau baik bagi setiap kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa atas kebaikan-Mu, atas pemeliharaan-Mu dalam kehidupan kami Bapa. Kami bawa pujian kami Tuhan pada sore hari ini kepada Engkau Tuhan. Biarlah manis Kau dengar pujian kami Tuhan. Biarlah pujian kami Tuhan berbau harum di hadapan Engkau Bapa. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagi-Mu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagi-Mu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyianku
pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Oh, ya Tuhanku, oh, aku hendak bernyanyi bagimu, oh, selama ku hidup, oh, ya Allahku. Aku hendak bermazmur bagimu, oh, selagi ku ada. Oh, inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Oh, kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Oh, inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Oh, biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Inilah yang kami renungkan Tuhan, ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu Tuhan. Oh, biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Inilah yang kami renungkan Tuhan, inilah yang ku renungkan ya Tuhan setiap waktu. Amin. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan,
manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka. Katakan lebih sungguh lagi, inilah Tuhan, inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu, biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Haleluya, Yesus Tuhan, inilah yang ku renungkan setiap waktu. Oh, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Oh, biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Biar hati kami bersuka dan hatiku bersuka karenamu. Dan hatiku bersuka karenamu. Inilah kerinduan kami, kami mau bersuka karenamu, kami mau bersuka karenamu Yesus, ya Tuhan. Oh, bawa kami selalu memuji-Mu, bawa kami untuk selalu datang kepadamu Tuhan. Berikan hati yang rindu, haus dan lapar akan Engkau Bapa. Karena perjumpaan denganmu penuh dengan damai sejahtera dan sukacita yang baru Tuhan. Oh, haleluya. Oh, kami rindu Bapa saat ini. Kami berjumpa denganmu Yesus. Oh, ya Tuhan, syukur hanya bagimu, syukur hanya bagimu, Bapa kami yang baik, Bapa kami yang setia, Yesus namanya. Oh, sebab Engkau Allah yang kudus, sebab Engkau Allah yang setia, yang layak dipuji,
layak disembah. Mari sembah Dia, mari agungkan Dia. Yesus, Yesus namanya, nama yang berkuasa. Ya Bapa, kami bersuka karena-Mu Tuhan. Apapun yang terjadi, Engkau baik bagi setiap kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, kebaikan Tuhan terus nyata dalam kehidupan kami, sekarang dan sampai selama-lamanya. Engkau baik Tuhan, Engkau sungguh baik, Engkau amat baik, Engkau terlalu baik bagi setiap kami. Kami bersyukur, kami bersyukur atas kesetiaan-Mu yang Kau berikan bagi kami, Yesus Tuhan. Kami rindu Tuhan, Kau lebih lagi menjamah kami Bapa pada sore hari ini. Syaralaya ramba-ramba ya syukur, syaralaya ramba-ramba ya syikipiralaya, syaralaya ramba-ramba ya syakabarabara. Bapa di surga, terima kasih Bapa buat kasih-Mu, buat penyertaan-Mu sampai detik ini Tuhan. Engkau Tuhan yang masih memelihara kehidupan kami, Engkau Tuhan yang masih menjaga kehidupan kami. Kami mengucap syukur Tuhan buat segala kejadian dahsyat dan ajaib, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Pada saat ini Tuhan, kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Roh Kudus, bantu kami untuk kami mengerti, memahami, dan kami dapat melakukannya dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita belajar sama-sama tentang satu perumpamaan yang jarang untuk dibahas ya. Tetapi ini sangat berpengaruh dalam membawa kerajaan Allah dalam dunia ini, dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Yaitu perumpamaan tentang ragi ya. Alkitab berkata dalam Matius 13 ayat 33, Matius 13 ayat 33, dan ia menceritakan perumpamaan ini juga kepada mereka. Hal kerajaan sorga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukkan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai khamir seluruhnya. Ya, Bapak Ibu Saudara, ragi itu merupakan suatu bahan dari roti ya, yang mungkin itu hal yang kecil ya, hampir tak kelihatan ya oleh mata, tetapi ketika dicampur ya, dicampur dengan adonan yang lain, dengan adonan kue yang lain, maka ia bekerja diam-diam sampai seluruh adonan itu berubah ya. Begitu juga dengan kerajaan Allah ya. Seringkali dimulai dari suatu yang kecil, sederhana, dan bahkan tak dianggap ya. Tetapi ini memiliki dampak yang besar dan itu meluas dalam kehidupan kita dan juga kehidupan sesama kita. Ya. Dari perumpamaan ini kita akan belajar 3 hal penting ya. Allah memakai hal kecil ya untuk perkara yang besar ya. Kemudian kerajaan Allah bekerja
dari kerajaan Allah bekerja dari dalam keluar. Dan juga kita akan melihat dampak apa sih yang ditimbulkan dari ragi sekecil ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita sama-sama melihat Allah memakai yang kecil untuk sebuah perkara yang besar dalam kehidupan kita, ya. Yesus memilih sebuah contoh yang baik, ya. Ketika ragi, ya, suatu contoh yang kecil, ya. Kecil sekali dibandingkan seluruh adonan yang begitu besar, ya. Tetapi justru hal yang kecil ini yang dipakai Tuhan untuk mengubah keseluruhannya. Ya. Alkitab penuh dengan contoh, ya. Contoh yang serupa. Daud yang dulu hanyalah seorang gembala yang muda. Tapi Tuhan pakai dia untuk mengalahkan Goliat. Kita lihat dalam 1 Samuel 17, ya. Tetapi ini mungkin Bapak Ibu bisa lihat di rumah, ya, ketika Daud, ya, hanyalah seorang gembala yang muda, tapi ia dipakai Tuhan untuk mengalahkan Goliat. Kemudian mari kita lihat Musa, ya, dia hanya memegang tongkat biasa, ya, tapi tongkat itu dipakai Tuhan untuk dapat membelah laut, ya, laut Teberau, ya. Seorang anak kecil membawa 5 roti dan 2 ikan dalam perjanjian baru, ya. Tetapi melalui itu, ya, melalui 5 roti dan 2 ikan, Yesus tuh memberikan makan ribuan orang yang berada di tempat itu, ya. Prinsipnya sangat jelas, ya. Ukuran kecil bukan menjadi masalah di tangan Tuhan. Ukuran kecil bukan menjadi masalah di tangan Tuhan. Yang penting adalah kesetiaan dan ketaatan kita kepada Tuhan. Ya, dunia seringkali memandang yang besar, yang megah, ya, dan terkenal, ya. Tetapi Tuhan itu justru memakai hal-hal kecil, ya, lemah, dan dianggapnya itu suatu hal yang remeh untuk menyatakan kuasanya. Ya, kerajaan Allah itu bekerja dari dalam keluar. Bapak Ibu Saudara, mari kita lihat ragi ini bekerja diam-diam, Bapak Ibu, dari dalam adonan, ya. Begitu juga dengan kerajaan Allah. Ia bekerja pertama-tama di dalam hati kita. Bukan sekedar penampilan luar, ya. Tetapi pertobatan sejati itu bukan soal kelihatan sibuk di luar, tetapi hati yang mau diubahkan oleh Roh Kudus, ya. Yesus seringkali menegur orang Farisi yang sibuk dengan penampilan luar tapi hatinya kosong. Mari kita lihat dalam Matius 23 ayat 27 sampai 28, ya. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu sama seperti kuburan yang dilabur putih, yang sebelah luarnya memang bersih tampaknya, tetapi yang sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan pelbagai jenis kotoran. Bapak Ibu Saudara, bahkan dalam Markus pasal 7 ayat 6, ya. Firman Tuhan berkata, bangsa ini memuliakan aku, ya, dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Bapak Ibu Saudara, Tuhan itu melihat hati, bukan melihat yang di luar, ya. Kita lihat dalam 1 Samuel pasal
16 ayat 7 ya. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Ya. Dalam ayat 7. Mari kita lihat, manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Ya. Kita baca dari awal. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya dan perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat oleh Allah, manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Bapak Ibu Saudara, yang terpenting adalah sebuah hati yang murni, motivasi yang benar dalam setiap kehidupan kita. Sama seperti tadi ya Bapak Ibu, ketika kita ya di dalam Matius 23 ayat 27 sampai 26, celakalah kamu sama seperti kuburan yang dilabur putih ya, yang tampaknya benar di mata orang ya, tetapi di dalamnya penuh dengan kemunafikan dan kedurjanaan. Firman Tuhan ini mengingatkan saya ya secara pribadi bahwa yang terpenting adalah memiliki hati yang murni di hadapan Tuhan dan juga motivasi yang benar ya. Ketika hati yang mau untuk diubahkan oleh Tuhan, maka sikap, perkataan dan tindakan kita pun juga akan ikut berubah. Ya. Contoh nyata ada pada Sakeus ya. Mungkin Bapak Ibu bisa baca di rumah dalam Lukas 19. Nah, setelah Yesus masuk ke dalam hidupnya, ke dalam hidup Sakeus ya, perubahan itu dimulai dari hati dari Sakeus. Sakeus tidak hanya berkata, tapi ia rela membagikan hartanya dan mengganti kerugiannya. Ya. Perubahan dari dalam memancar keluar lewat tindakan. Lewat sebuah tindakan, maka orang lain akan melihat kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara. Saya mau bersaksi, Saudara, karena tanpa adanya sebuah kesaksian, firman Tuhan itu menjadi mati, Bapak Ibu Saudara. Saya mau bersaksi tentang firman Tuhan ini. Saya dahulu pernah mengalaminya, ya, dengan melayani orang-orang dengan gangguan jiwa di Pondok Waras. Mungkin terlihat kecil di mata orang lain, ya. Ketika saya memutuskan untuk saya mau melayani di Pondok Waras, ada beberapa teman saya tuh bilang ke saya, masa depanmu gimana kalau hanya melayani di sana? Cari kerja lain po. Ya, saya pakai bahasa Jawa. Cari kerja lain yang menghasilkan. Tuh. Tapi saya menjawab, Bapak Ibu Saudara, saya mau mengikuti jalannya Tuhan, bukan jalanmu. Kehendaknya Tuhan, bukan kehendakmu. Karena sebelum saya kembali ke Pondok Waras, sebelum saya kembali ke sekolah untuk saya mengikuti pendidikan sampai selesai, saya itu sebenarnya bertanya kepada Tuhan, ya Tuhan, saya ke depannya tuh mau di mana? Setelah lulus kuliah, saya mau ditempatkan di mana? Dan lalu Tuhan itu menjawab lewat 3 orang berbeda, yang semuanya berkata hal yang sama, Bapak Ibu Saudara. Intinya saya itu harus kembali ke Pondok Waras. Dan itu merupakan suatu konfirmasi doa saya, Bapak Ibu. Karena pertanyaan yang mereka ajukan itu sama dengan apa yang saya tanyakan ke Tuhan.
pada waktu itu. Ya. Secara manusia saya tidak mau, atau saya itu sudah muak ya Bapak Ibu. Dulu saya sudah pernah ditonjok, yes Bapak Ibu. Saya udah sedikit trauma, tapi Bapak Ibu Saudara, saya ingat bahwa saya tidak mau kehilangan momen dari Tuhan. Saya mau gunakan kesempatan ini dengan motivasi yang benar. Melayani di Pondok Waras mungkin hal yang kecil Bapak Ibu Saudara. Tapi saya percaya seperti ragi yang kecil tadi, Tuhan akan membuat pelayanan ini berdampak besar bagi para klien dan juga bagi masa depan saya sendiri. Kemudian tadi kita sudah membahas 2 poin ya Bapak Ibu. Mulai dari Allah memakai yang kecil untuk perkara yang besar. Contohnya tadi ragi. Dan tadi kita sudah membahas juga kerajaan Allah bekerja dari dalam keluar. Ya. Kemudian kita belajar apa dampaknya, ya. Apa dampaknya dari ragi yang sekecil itu dalam kehidupan kita, ya. Yesus itu menutup perumpamaan ini dengan hasil. Kita lihat lagi ayat yang pertama tadi, Matius 13 ayat 33 ya. Dia menutup ya perumpamaan ini tuh dengan hasil. Seluruh adonan menjadi beragi, Bapak Ibu Saudara. Seluruh adonan itu menjadi beragi. Artinya apa Bapak Ibu? Sekecil itu ya, ragi sekecil itu bisa mengkamirkan seluruh adonan itu. Ya. Artinya adalah kerajaan Allah tidak hanya berhenti di satu titik saja. Sekali Tuhan memulai bekerja, dampaknya pasti akan meluas dan itu tidak terbendung kuasanya Tuhan. Amin. Sejarah gereja membuktikan ini, Saudara. Ya. 12 murid Yesus yang sederhana, yang dahulunya hanya menyampaikan Injil di kota-kota kecil, ya, pada akhirnya Injil itu bisa sampai ke seluruh dunia, ya. Paulus memulai dari kota-kota kecil, tetapi fondasi imannya menjadi dasar buat gereja, ya. Apa yang kecil bila dikerjakan oleh Tuhan bisa mempengaruhi bangsa-bangsa. Katakan amin. Saya yakin dan saya percaya begitu juga dengan kita, Bapak Ibu Saudara. Jangan pikir kita tidak ada artinya. Ketika kita hidup dalam kasih, pengampunan dan kejujuran, orang-orang sekitar kita tuh akan melihat Kristus dalam kehidupan kita. Pelayanan sekecil apapun ya, Bapak Ibu Saudara. Inti dari firman Tuhan hari ini mengingatkan kita bahwa Tuhan itu memakai yang kecil untuk sebuah perkara yang besar. Kemudian kerajaan Allah itu bekerja dalam hati sebelum kelihatan keluar, ya Bapak Ibu Saudara. Kemudian dari ragi ini memiliki dampak yang besar dan meluas, dan itu membawa suatu perubahan yang besar. Ya, jangan meremehkan hal yang kecil, ya, yang Tuhan percayakan hari-hari ini buat setiap kita, Bapak Ibu Saudara. Biarkan
hati kita diubahkan oleh Tuhan, dan percayalah Tuhan akan memakai hidup kita untuk berdampak besar bagi orang lain. Pesan Tuhan hari ini untuk setiap kita, ya, sekecil apapun pelayanan yang kita lakukan, jika kita membawa karakter kerajaan Allah dalam setiap kehidupan kita, dalam setiap pekerjaan kita, dalam setiap apa yang kita lakukan, ya, maka nama Tuhan itu akan dipermuliakan. Amin. Lewat setiap kehidupan kita, orang lain tuh akan melihat, wah, ini ya, dari ragi hal yang sekecil itu Tuhan tuh bisa mengubah, bahkan mengubah keluarga kita, mengubah teman kita, mengubah sahabat kita. Ya Bapak Ibu. Amin firman Tuhan hari ini. Mari kita menutup doa firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Ajari kami untuk kami setia dalam hal-hal kecil Bapa. Ubah hati kami dari dalam supaya kami dapat bersinar keluar Tuhan. Dan pakailah hidup kami untuk membawa dampak yang luas bagi keluarga, bagi masyarakat, dan juga bagi bangsa. Kami yakin dan kami percaya Tuhan, apa yang kecil di tangan-Mu akan menjadi besar. Dan nama-Mu Tuhan akan dipermuliakan lewat setiap kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan ibadah kami ke dalam tangan kasih-Mu. Haleluya. Amin.